Halo. Si Ilah, halo sama Ola ya kan. Bondia, Botarde, Bonoite jangan lupa. Bondia, Botarde, Bonoite. Yes. Buat semuanya lagi nonton, siapa tahu nonton lagi pagi, siang, sore, di kamar mandi. Selamat malam, siapa tahu menemani tidur Anda yang Asik. nggak bisa tidur gitu kan. Iseng-iseng bukain podcast kita. Betul. Ya kan. Kita ketemu lagi di podcast Eja and Great. Oke, ini podcast berapa nih Kak? Nggak tahu, kayak ada 5.000. 4 something ya gitu. Dan tidak berhentinya kita mengucapkan terima kasih banget buat yang udah nonton podcast kita. Dan juga udah like, subscribe segala macam. Jangan lupa share, yang udah subscribe jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Kita benar-benar membutuhkan subscribe ya, baru. Butuh juga sih. Dan viewers tetap kita. Iya, benar-benar. Tapi thank you banget yang udah subscribe, yang udah Yes. nge-DM kita berdua. Aku udah subscribe loh, thank you ya. Thank You you. know who you are, You know who you are. Oke, hari ini kita punya tema apa nih? Tema yang cocok banget buat kamu dan aku sepertinya. Oke, kita kan bujangan hits. Kita mau ngobrolin soal nikah, takut. Kamu takut gak sih? Sedikit. Nggak, jadi kan gini ya, ini fenomena yang terjadi di kota-kota besar. Yes. Di mana anak-anak muda kayak kita berdua Kita masih muda, yes. anak muda kayak kita berdua itu ada sedikit ketakutan atau keparnoan untuk menghadapi pernikahan. Dunia pernikahan. Walaupun waktu kecil kita nontonnya Pernikahan Dini ya, Sari Gunawan sama Agnes Monica. Oh, sorry, itu film kapan ya? Kayaknya saya belum zaman itu. Mohon maaf. Enggak, belum. Bisa. Saya belum ada di zaman itu. Mungkin Gue kamu. tahu kecil lo, Grace. Nah, kita ngomongin soal nikah takut nih. Ngomongin soal nikah, apalagi kalau misalnya aku dengar cerita dari Grace juga nih ya guys ya. Apa tuh? Kalau di Timor Leste tuh nikah tuh mahal banget. Mahal banget. Kalau di Timor Leste tuh ya Kak, nikah Kalau kita kan itu kalau di sini kan kayak misalnya ke KUA selesai gitu loh. di sana tidak semudah itu Ferguson. Oh, Karena kenapa di coy? sana itu ada yang namanya belis. Ini untuk sebagian besar. enak dong, Ada juga yang belis. enggak. Susu, coklat. Kita enggak di Enggak lah. mahar. Jadi ada bayaran tertentu gitu ya. Apa sih mahar ya? Mas kawin lah ya. kawin. Itu bisa berupa 33 sapi, bisa berupa uang $30.000 Soalnya sapi itu harganya kan kayak 20 jutaan gitu ya. Misalnya. Jadi itu sedikit tradisi yang menurut saya, menurut aku nih, mungkin memberatkan ya. Tapi kan itu tradisi, gimana pun harus dijalankan ya. Dihormati juga Dihormati, dong. betul. Nah, tapi karena itu banyak juga pasangan-pasangan yang akhirnya mereka menunda pernikahan, maksudnya menyelenggarakan resepsi karena itunya belum beres nih Kak, gitu. Jadi itu kalau aku nggak salah mohon dikoreksi ya teman-teman, karena saya belum menikah jadi saya belum menjalankan tradisi itu. Tapi setahu aku kalau Kamu belum menjalankan tradisi itu enggak? kayaknya enggak ya. Karena jadi kalau misalnya belum selesai nih hitung-hitungannya kayaknya belum bisa resepsi yang gede. Benar-benar resepsi gitu ya, kemauan kayak keluarga cuma bisa ya. engagement kayak gitu-gitu oke. Takut banget nggak sih itu kayak mahal banget dong. mahal, Itu kan kayak baru dari maharnya doang, belum sewa gedung. Tapi mungkin sewa sisi kue. positifnya adalah mungkin kamu tuh harus benar-benar siap untuk menikah. Mungkin begitu ya ininya ya. Mungkin nggak sih? Mentalnya biar digituin ya. Mungkin nggak sih dikenain gitu. mentalnya dulu ya guys Dari ya. awal tuh dikenain mental dulu. Gitu sih. Kan capek ya kalau nikah yang mahal-mahal kayak gitu. Kalau di sini kan kayak cuma tinggal ke KUA. Kalau kamu kenapa sih restu belum keluarga. menikah sampai umur sekarang? Kamu kenapa? Migas. Kamu kenapa? Oke, kalau aku mungkin jodohnya. Ya udah sama. Itu enggak, itu sensitif. Maksudnya sensitive question ketika kita ditanyain itu. Pas lebaran kemarin Nah. pasti keluarga isinya kayak gitu semua kan. Sensitif kan? Kamu pacar aja belum punya, sekarang kamu mau jadi apa? Nah, mungkin dari psikis juga kayak perlu persiapan Betul. segala macam karena cerita-cerita teman-teman aku yang menikah itu juga tidak semulus-mulus itu aja, Kak. Tapi jangan sedih juga, ada Iya, juga yang kenapa mulus. kalau gue nyangka. Kenapa ada juga yang bahwa mereka tuh sudah siap mental, spiritual, nikah sejak dini. Betul, Kayak dan Agnes Monica sama Syahrul Gunawan. kagak itu film weh. Iya, Nanti lanjut. munculin ya Agnes Monica sama Syahrul Gunawan pernikahan ini biar teman-teman pada ingat itu sinetron apa sih? Atau yang belum tahu, ada ya. Iya, jadi mungkin kayak dari segi psikis mungkin kalau kayak aku kan ada beberapa teman aku juga yang pernikahannya tidak lancar. Mungkin itu kayak mempengaruhi sedikit banyak nih ya Kak ya, kayak waduh ntar kalau gue nikah gimana ya? Mungkin loh, mungkin. Nah, daripada kita ngomongin mungkin-mungkinan doang ya kan guys, kita Yes. sekarang sudah punya ahli. Dia adalah dukun sunat dan dukun syabul. Mas Alfi. Mas
bos aku. Bos aku juga sebentar Bos lagi. aku. Sebentar lagi bos aku. Kalau aku adalah pria panggilan, aku cuma tinggal tunggu panggilan. Salah satunya dari adalah bos Bos Alfi. Alfi. Mas Alfi ini adalah bos dari salah satu wedding event organizer terkemuka di Jawa Tengah. Apa Mas sama WO-nya Mas? Lakoni official. Lakone official. Di Instagram ada ya? Ada Lakoni official. Lakone official. Nah, Mas Alfi ini tuh emang deh dia tuh bahkan udah ngeluarin buku. Udah keluar sih belum buku kamu, Mas? Enggak, sorry itu. Main ngobrol sama aku tengah malam. Jadi Dia soal digital magazine gitu, soal pernikahan sama jalan-jalan. Kalau ada lagu jalan lurus, nah kalau ini Jalan miring? Iya. Dia menceritakan jalan takdirnya dia dari seorang Mbok Emban di sana sampai sekarang jadi bos di Semarang ini ya enggak sih? gitu gimana Mas gitu. Tapi Gitu gimana Mas? Tadi kan kalau di Timor Leste sendiri adat perkawinan ternyata butuh mahal juga. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari secara keseluruhan tuh kawin mahal nggak sih Mas? Kalau bicara mahal atau murah itu relatif ya sama Grace. Jadi kalau kita boleh bicara nikah itu justru aku malah lebih setuju sama Grace tadi sih. Nikah itu kenapa kadang orang takut menikah karena belum bulat tekadnya untuk menikah. Tapi masalah bulat tekad ada doang. kejadian berarti Mas banyak Banget. Jadi misal case buat minggu depan misal itu ada temen kebetulan owner WO terkemuka juga, dia mau punya hajatan lamaran anaknya. Oke, ini justru Kurang seminggu cancel. Padahal belum lama. Kenapa why? Karena nggak tetek hatinya. Karena prinsipnya di tengah jalan tiba-tiba beda arah. Nah, tapi nih Mas, bener nggak katanya konon nih pada saat pasangan Semua ini itu mau beda arahnya kenapa? udah deh ya. Udah. Ada tiga ya Mas ya? Kok ya Mas ya? Bukan. Siapa Mas Pil dong orangnya? Enggak. Tapi benar nggak sih Mas katanya nih ya pasangan-pasangan yang mau nikah itu justru mereka akan menemukan banyak banget problem pada saat persiapan. Pengalamannya gimana tuh? Jadi kalau kita kaitkan dengan budaya Jawa, kenapa di Jawa itu filosofinya lebih istilah orang Semarang teritik dan panjang karena memang leluhur kita zaman dulu itu ketika menciptakan suatu prosesi itu adalah semacam penyederhanaan dari realita nanti akan dihadapi setelah menikah. Misal kayak apa? Jadi Misalnya seperti ini, jadi seorang pengantin itu sebelum dia menikah atau resmi menjadi istri atau suami orang, di Jawa kan dikenal dengan istilah pingitan. ya nggak boleh ketemu Nggak itu boleh ya? ketemu dan nggak boleh keluar kemana. Kenapa Mas Wai? Itu aslinya satu tahap buat si calon pengantin untuk kontemplasi sih. Sudah mantep belum kamu besok jadi mau sebenarnya menikah? pingitan tuh kayak masa tenggang bisa. Mikir ya, ini bener apa enggak Nah, gitu. untuk memantapkan hati. Makanya kan kalau kita lihat di Jawa itu ada satu simbol namanya tebu wulung. Tebu itu dari singkatan anteping kalbu, jadi mantepnya hati. Gitu. Jadi leluhur kita zaman dulu itu ketika menggambarkan suatu proses kehidupan itu dengan simbol-simbol yang dengan harapan ilmu yang ingin disampaikan itu dapat dicerna dengan mudah. Terus kalau ada yang nginjek telur tuh apa tuh, Nah, Mas? Iya ada kan itu. Betul, yang tapi aku ini nggak sering porno lihat. ya. Ini Iya. betul-betul apa namanya Iya, itu kan, definisi aslinya. Jadi nginjak telur itu kalau kita terjemahkan sebagai seorang pria, otomatis kan dia harus sudah siap menjadi seorang suami. Betul. Ketika dia sudah siap menjadi seorang suami, jadi harus siap membuahi. Oh. Makanya ketika malam pertama kan harus membuahi. Nah, simbolnya telur itu adalah ovumnya dari istri. Si Ini pria itu harus nemu. Aku sih aku berkali-kali kan. Karena aku pikir karena gini kan habis nginjak telur si pengantin wanitanya kan membersihkan. Aku pikir itu kayak bukti bakti. Nah, membersihkannya pikir gitu. betul. Jadi membersihkannya itu memang Udah bersih Mas gitu ya. tapi memang secara filosofinya memang seperti itu. Jadi wanita itu diibaratkan kalau di Jawa itu memang simbol pengabdiannya seperti itu. Makanya kalau di Jawa itu terkenal istilah kasur, sumur, dapur, ya memang seperti aku itu. tambah nggak ngerti Kasur, kasur sumur. Jadi kayak wanita Kamu itu harus sebagai melayaninya di salah satu kasur, harus heritage. melayaninya di sumur, harus melayaninya di dapur. Jadi harus bisa melayani pria di kamar, harus bisa memanjakan perutnya lewat masak, harus bisa bersih-bersih, itu simbolnya suku. Nah, ini makin memantapkan aku untuk kayaknya aku belum siap ya. Jadi takut kan malah. Enggak, tapi ini buat teman-teman supaya mungkin mungkin banyak
perempuan-perempuan sekarang tuh kan yang sudah bergeser ya Mas ya, Bener. karena contohnya aja aku merasa aku bisa bekerja, jadi mungkin kayak ya udahlah aku nggak bisa masak ya nggak apa-apa, tuh kan bisa ada Bener. kita Tapi- bisa hire, kita bisa sekarang aplikasi online, padahal itu, nah itu tuh ya Tapi sebenarnya. ada nggak sih Mas klien-klien Mas Alfi yang ceweknya lebih ngatur dari cowoknya nih gitu, jadi kayak yang Mungkin. ini gitu. Hampir imbang sih ya. Kadang malah cowoknya yang ngatur daripada ceweknya. Oh, gitu. Karena kalau masalah dominan atau enggak itu kan kembali ke karakter ya. Betul. Makanya kami selaku event organizer kan memang harapannya bukan hanya bisa mengorganis acaranya harus seperti apa, tapi di tahap persiapan inilah justru titik kritisnya sih. Kita harus tahu karakter si pengantinnya seperti apa. Makanya kalau di tahap bonding awal ini kita nggak dapat bondingnya, di event itu pasti akan susah. Takut batal juga, Iya, nggak benar-benar. cair kalau batal. Jadi WO itu menjaga kestabilan hubungan. Betul. Iya gitu kan, Man? Karena kita sering jadi konselor kadang. Oke. Jadi Jadi kan- yang pernah nangis, mas aku gak yakin Aku iya," hamil gitu. gitu. Ada nggak sih yang kayak Jadi satu Hamin satu itu calon pengantin ceweknya itu Deg-degan ya. pergi entah kemana sampai malam banget. Sampai akhirnya kami nyari terus Oh, pulang WO tengah juga malam. bertugas mencari. Abu kan nggak sih gitu, lagi stres itu. Aku sesok kawin gitu nggak sih? Makanya itu pentingnya. Makanya leluhur kita itu menetapkan sebelum itu hariannya berlangsung kan nggak boleh kemana-mana selama sebuah hari. Itu memang dengan maksud tujuan satu, godaan-godaan di luar itu kan lebih kenceng. Oh betul mas. Dari mantan. Emang tahu. Tahu lah. Oh, iya, oke. Tahu lah. Gua Makanya yang harus muda dipingit soalnya. itu. Belum godaan yang lainnya makanya pingitan itu fungsinya memang lebih untuk kalau istilah anak muda sekarang refocusing ya. Jadi biar dia Oh, apa refocusing ntar healing. Tapi anak muda sekarang ya, kalau malam sebelum nikah ada bachelor party lah, ada single apa sih yang kayak gitu ya, party-party gitu dulu. Ya, salah berarti. Boro-boro. Mungkin nah ini nih supaya calon-calon pengantin juga ngerti bahwa semua itu tuh diatur ada tujuannya nih. Tapi ada yang bilang juga nih mas, ngopo tuh pakai WO gitu kan, itu kan mahal, kayak WO tuh kayak cuman buat gengsi-gengsian doang. Kenapa harus pakai WO? Kalau aku sih karena emang Selain biar gampang ya. sudah terlibat di dalam satu acara dan lihat bagaimana ribetnya acara, memang WO itu penting. Jadi aku tahu, tapi why mas? Wahnya yang pertama yang pasti ini Za. Di era sekarang ini semakin zaman berkembang lebih cepat, keluarga itu semakin susah untuk disambati dengan berbagai kesibukan. Bisa disambati. Oh, Makanya kalau kami coba simpulkan sederhananya, WU itu bukan istilahnya orang bayaran yang dipekerjakan di Udah acara, bayar aja gitu kan tapi ya. ya kami itu keluarga. Oh gitu. Makanya ketika si pengantinnya galau atau misal ada masalah Tapi yo di akeh, situ Mas. banyak. banyak ya. Sampai tengah malam kadang masih chat berantem sama calonnya misal itu juga ada. Amit-amit ya, gue jangan begitu nggak sih kak, ini semua gitu tapi kan semua orang pasti mikir aku belum siap karena finansialku belum siap. Nah kalau sekarang itu menikah di era covid ini kan tamu lebih sedikit ya, apakah itu mengurangi budget juga at the end? Secara pasti iya, karena kalau kita lihat trennya sekarang, apalagi Gen Z yang sekarang ya, Gen Z, Z itu lebih suka yang sifatnya praktis, nggak suka yang terlalu bertele-tele, dan on point langsung sih. Jadi On point itu maksudnya gimana tuh? dia misalnya? kepinginnya misal yang diundang cuma temennya udah itu aja. Jadi Berapa kak sekarang? Around berapa sih tamu-tamu sekarang? Kalau dulu kan 1.500, temen mak bapaknya semua. Iya benar. sekarang sih masih di estimasi 200-400 orang itu yang medium acara sih, tapi di bawah itu selama pandemi kemarin banyak yang 50, ada 100. ya. Jadi betul-betul yang private banget. Dan kalau boleh tahu juga nih supaya teman-teman yang mau menikah mungkin punya bayangan ya kak. Ini kayak ketahuan deh tadi siapa ngomong gitu kan, siapa yang tahun ketahuan ya guys. Saya Ya. tahun depan saya pengen menikah gitu kan. Boleh dong, boleh dong kak. Kasih 2 jempol dulu dong buat. Berapa kak kira-kira kak? Ya. Di arrange berapa sih? Di tahun Iya, ini kan iya. berarti kita ngomong tahun ini ya, karena setiap tahun kan pasti berubah ya kak harganya. Pasti sih. Kalau kita patok harga sih mungkin agak susah ya, tapi kalau kita bicara interval se-intimate-intimate-nya acara itu kisaran 50 sampai 100 sih selama pandemi itu sering kita jumpai sih. 50 juta sampai 100 juta. Tapi itu kan maksudnya make sense ya, gedung, catering segala semua macam. udah terima beres kan. itu. 60 juta udah Tapi terima memang beres. untuk venue-venue yang mungkin kayak resto, hotel yang jadi dia free venue tapi kita tinggal beli Iya makan. tinggal beli makan. Emang sekarang begitu Lebih ya. praktisnya ke sana sih. Iya.
Oke, gitu. Terus pengantin termuda yang pernah kamu tenangin berapa aja, Mas? Kuliah semester 1 antara 16 tahun atau 17 tahun. Tapi itu nggak kecelakaan ya? Enggak. Pure menikah. Jadi istilahnya itu nikah politik mungkin ya. Jadi calon suaminya itu kan angkatan. Bapaknya mungkin udah diprediksi bakal jadi jenderal mungkin ya. Nah, si calon suaminya ini ngelamar. Anaknya padahal masih kecil. Memperkuat keluarga, kedua keluarga. Betul, gitu. jadi supaya karir politiknya kan Aku juga. nggak nge-MC waktu itu. Kamu soalnya nggak kepake. Itu kan soalnya MC begitu tuh beda, nggak masuk sama lu, Kak. Udah nggak semua event harus lu. Gue sedih. Nggak Oke, semua lanjut. event harus lu. Kalau aku kemarin sama Salvi itu adalah yang kita sedikit miss adalah benar-benar yang dua-duanya ta'aruf belum pernah ketemu, baru ketemu di gedung langsung ya Mas ya. Ta'aruf. Itu gimana kalau ta'aruf? Itu berarti keluarga yang menyiapkan kalau ta'aruf. Betul. Jadi kalau yang kemarin ya itu uniknya adalah si ibunya itu juga awalnya nggak betul-betul kepingin cari mantu awalnya. Tapi karena kayak malu cocok tuh kayak bener cari mantu. Coba ngobrol sama ibu tadi. Nah, siapa kakaknya itu ternyata kan punya temen seorang nyai terkemuka lah. Nyai itu yang bisa memprediksi. Bukan. Pemimpin pesantren. Oh. Istrinya nyai kan namanya nyai kan. Oke. Bu Nyainya ini punya salah satu santriwati terbaik lah. Istilah kata dia bisa terbaiknya di pesantren. Ketika budenya ini dan bunyainya ketemu, si budenya cerita punya keponakan bla bla bla, si bunyainya saya punya bibit unggul nih katakan. Santriwati terbaik. Dikenalin lah. Lu nggak jadi anak pesantren itu. Kalau lo kan bibit terbaik dari pesantren itu, lo kawin kapan gue MC ini, Kak? Lu gila lu udah. Terus Kak. Gue lagi fokus loh ini. Oke. Terus Kak. Jadi bener-bener nggak pernah ketemu. Terus akhirnya ibunya dari calon pengantin pria itu datang ke pesantren, dikenalin sama santriwatinya tadi, kenalan. Terus selang berapa bulan keluarga santriwatinya, karena kalau di Jawa itu ada istilah balesi omongan atau rembuk tua gitu ya. Jadi habis didodok. Oh, dodok lawang itu ya. Lawang, dia harus membalas. Nah, nanti ada balasan dari pihak keluarga wanita ke keluarga pria. Itu ke sana, di mana posisi pengantin prianya itu nggak di Indonesia. Jadi via Gila, Zoom, ini complicated banget ya. Banget. Iya, banget. Dan masih muda semua. Pengantin prianya itu kelahiran berapa sih? 20-an Tapi sampai sekarang 96 mereka ya? masih langgeng ya. Masih baru kemarin. Oh, kemarin. Menurut lo apa nih? Enggak. Oke. Jadi maksud karena gini, aku bukan penganut menikah muda. Iya, Jadi kayak menurut aku yang udah umur segini aja kadang masih kayak anak kecil banget gitu. Tapi ternyata sebenarnya mereka berdua sih masih anak kecil ya. Aku ini kelihatan banget kok. How to manage rumah tangga gitu. Nah, kita nggak tahu. Kita nggak tahu itu serahkan. memang Oke lah. Tapi memang banyak ya kalau kita ngomongin soal pernikahan yang mungkin agak-agak maze gitu kan, kayak kemarin tuh adalah nikah bener-bener ternyata ada loh yang pasangannya sama-sama belum pernah ketemu pas di gedung kawinan Pas langsung itu bener. itu tuh kayak di TikTok nggak Kak? Mau pegang tangan aja malu. Kayak gitu nggak? Iya lah gitu-gitu. Iya nggak sih kayak Masih malu-malu. Iya kayak megang tangannya udah masih yang Iya bener. Karena yang cowoknya juga nggak pernah pacaran, Pak. Tapi anak cowoknya emang jenius. Aku tuh buku banget Anak cowoknya jenius banget. Jadi itu dia akselerasi itu 2 kali. Berarti cocok. Berarti gini, emang benar bahwa Tuhan itu akan menemukan orang baik, Baik dan dan orang orang baik. Kalau kita baik, belum ketemu aja. Oh betul. Berarti kita emang dicari yang terbaik. Kalau misalnya teman-teman ini misalnya mengalami kegagalan, mungkin dia bukan yang terbaik. Betul. Tapi untuk menikah berarti jangan takut lah ya. Dari hadiah jangan dari harga jangan takut. Benar. Dari intrik-intrik nanti pas di tengah-tengah persiapan juga ada WO yang bisa menjaga Itu tuh pengantinmu. WO tuh adalah untuk menghaluskan kestabilan. menjaga kestabilan karena emang sangat ini volatil banget itu masa-masa. Yang tersusah itu adalah life after marriage-nya aja. Life after marriage. Itu juga WO juga nanganin. Enggak. Life after marriage juga tanganin WO, gila. Kontrakmu berapa, Mas? Karena kalau menikah itu kayak masuk bioskop Kak, kita udah tahu trailernya nih, kita udah punya bayangan, tapi kan kita nggak tahu whole story gitu. Tapi kan mau nggak mau lu harus duduk nonton sampai selesai atau kamu keluar ninggalin bioskop itu gitu kan. Pokoknya enjoy the ride aja. Enjoy the ride. Kalau emang kamu pengen menikah sekarang, menikahlah. Jangan lupa ada WO-nya ya di Semarang, Lakone, Mas Nanti Alfi langsung siap kita membantu. kasih tahu ininya ya, alamat Instagram gimana bisa menghubungi Mas Alfi Lakone. Tahun depan kita menikah lah ya. Aku nge-MC. Oh, kamu dia tetap nggak mau menikah. Oke, thank you
Kita ketemu lagi di podcast kita berikutnya. Dan habis ini seperti biasa ya ada Bahasa Tetun with Grace Gunawan. Thank you. Bahasa Tetun with Grace Gunawan. Dan karena ini special edition untuk kalian semua yang menikah dan siapa tahu jodohnya dari Timor Leste mau purpose. Jadi kita cuma ngajarin satu kalimat aja satu tapi kalimat aja. Berjuta makna. Apa Kak? Sebenarnya males. Oke udahlah ya guys ya, semangat. Apa Kak? Would you marry me? Would you marry me? Oh hakara kaben hau kalai. Nah gue nggak bisa tuh ngulangin lagi ya Nggak nggak sih? usah. Nggak usah. Kalai. Oke. Thank you ya guys ya. guys. See you Sampai di next ketemu. podcast Bye. selanjutnya. Dadah.